Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang janinku pesugihanmu. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sebuah rumah tua dengan cat yang sudah mengelupas, dindingnya miring dan sebagian atapnya ditambal dengan seng bekas. Rumah itu milik Linda, seorang janda parubaya yang kini terbaring sakit di ranjang, dan Sari, anak semata wayangnya yang setia merawat. Suara jangkrik menggema dari balik rerumputan. Di dalam rumah, Sari menatap ibunya yang sedang tertidur dengan nafas tersengal-sengal. Wajah Linda terlihat jauh berbeda dari beberapa bulan lalu. Kulitnya menggelap, pipinya cekung, dan di sekitar lehernya muncul bercak hitam yang tak pernah hilang meski diobati. "Bu, mau minum dulu ya?" Sari berbicara pelan, takut membangunkan ibunya terlalu kaget. Perempuan itu membuka mata sedikit. Bola matanya keruh, seolah ada kabut yang menutupi pandangannya. "Airnya pahit, Nduk," gumam Linda, suaranya serak, seperti suara ranting kering yang patah. Sari tersenyum, meski matanya basah. "Enggak, Bu, ini cuma air putih kok. Aku udah ganti gelasnya." Ia menyuapkan sendok kecil berisi air ke bibir ibunya. Tapi Linda menolak, menepis tangan Sari pelan. Tangannya dingin, kaku, dan bergetar. "Dia di sana, Nduk," bisik Linda tiba-tiba, matanya menatap lurus ke sudut kamar. "Perempuan itu, dia menunggu, Nduk." Sari langsung menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya tirai jendela yang bergerak perlahan karena angin. Namun entah kenapa, bulu kuduku ikut berdiri. "Ibu ngomong apa sih? Nggak ada siapa-siapa, Bu, di sini. Cuma ada kita berdua." Linda terdiam, tapi bibirnya bergerak lagi, membentuk satu kata yang hampir tak terdengar. "Sulastri." Sari menelan ludah. Nama itu lagi. Sudah beberapa kali ibunya menyebut nama itu dalam tidur dan ikaunya. Tapi Sari tak tahu siapa orang yang dimaksud. Tak ada Sulastri dalam keluarga mereka, dan tak pernah ada yang datang bernama Sulastri ke rumah ini. Ia menatap ibunya lama. Ada sesuatu yang berubah sejak penyakit itu datang. Dulu Linda dikenal sebagai perempuan yang kuat, tertawa keras, selalu menyapa tetangga dengan senyum. Tapi sejak 3 bulan terakhir, ia seperti bukan dirinya sendiri. Wajahnya tirus, sorot matanya kosong, dan kadang berbicara dengan orang yang tak ada. Sari bangkit dari kursi, menatap jendela agar angin tak terlalu masuk. Rumah itu terasa semakin dingin saat malam mulai turun. Suara kodok dari sawah di kejauhan terdengar bersaut-sautan. Di dapur, air di panci mulai mendidih, menandakan waktu makan malam tiba. Ia menyiapkan bubur untuk ibunya, makanan yang bisa ditelan tanpa banyak tenaga. Tapi saat hendak membawanya ke kamar, langkah Sari terhenti. Panci yang tadi ia angkat dari kompor, airnya berubah warna. Dari putih bening menjadi keruh kehijauan. Dan di permukaannya mengambang sesuatu yang menyerupai helai rambut panjang. "Astaghfirullahaladzim." Ia memandangi panci itu dengan wajah pucat. Bau aneh keluar dari dalamnya. Bau amis seperti darah dan tanah basah. Sari buru-buru menuang air itu ke tanah di belakang rumah. Lalu mencuci pancinya berkali-kali, tapi bau itu tak hilang. Malamnya hujan turun deras tanpa jeda.
Sari duduk di tepi ranjang, memijat kaki ibunya yang kaku. Petir sesekali menyambar di luar, membuat bayangan Linda di dinding tampak memanjang, seperti siluet orang lain. Ia menatap wajah ibunya lekat-lekat. "Ibu, jangan bikin aku takut ya, Bu. Aku sendirian di rumah ini. Kalau ibu diem aja, aku bingung, Bu." Linda tidak menjawab, tapi bibirnya tampak bergerak tipis. "Kalau dia datang, jangan buka pintu." "Siapa, Bu?" "Dia mau ambil yang dulu miliknya." Sari menatap ibunya, keningnya berkerut. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, suara ketukan di pintu depan membuatnya melonjak. 3 ketukan, pelan tapi jelas. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Siapa yang datang di jam segini? Dengan langkah hati-hati, Sari berjalan ke depan. Hujan masih deras, suara gemuruh menutupi napasnya sendiri. Ia menempelkan telinga ke daun pintu. Tak ada suara, tapi begitu ia mengintip lewat celah kecil di jendela, ada bayangan seseorang. Tubuhnya kurus, kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah, tak bergerak sedikit pun meski hujan deras. Siapa?" Suara Sari nyaris tak keluar. Bayangan itu tak menjawab, tapi kepala perlahan terangkat. Dari jauh, Sari bisa melihat matanya memantulkan cahaya petir. Jantung Sari berdegup cepat. Ia mundur menutupi tirai, lalu berlari kembali ke kamar ibunya. Linda masih di posisi yang sama, tapi kini matanya terbuka. Ia menatap ke arah pintu kamar sambil tersenyum. "Dia udah nemuin kita, Ri." Sari berdiri kaku. Saat hujan makin deras disusul angin yang membuat jendela bergetar hebat. Lampu tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan total. Dan di tengah suara hujan itu, Sari mendengar sesuatu. Suara langkah kaki basah berjalan pelan di depan pintu rumah. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar, hening. Lalu dari celah bawah pintu, air menetes. Bukan air hujan, tapi warna merah tua seperti darah. Sari menahan nafas, tubuhnya gemetar. Dan di saat itu, dari ranjang di belakangnya, Linda berbisik lagi. "Jangan takut, Nak. Ibu gak mau sendirian kalau waktunya tiba." Hujan masih turun di luar, tapi bagi Sari, malam itu terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari kematian. Hujan berhenti menjelang subuh, kabut tipis menggantung di atas sawah, menyelimuti rumah mereka dengan dingin yang menusuk tulang. Sari belum bisa tidur sama sekali malam itu. Matanya bengkak, kepalanya berat, dan setiap kali ia menutup mata, bayangan perempuan di luar pagar itu muncul lagi dengan tatapan kosong yang menembus gelap. Di ranjang, Linda masih terbaring, wajahnya tampak pucat, seperti mayat yang baru saja dibungkus kain kafan. "Bu," Sari membenarkan selimut yang melorot dari tubuh ibunya. "Tadi malam ada orang datang. Ibu tahu siapa?" Linda tidak menjawab. Ia hanya membuka mata sedikit, menatap ke arah jendela dengan pandangan kosong. "Dia nunggu di luar. Sudah lama dia mencari ibu." Sari memegang tangan ibunya. "Ibu ngomong apa sih? Siapa yang nyari ibu?" Linda menggenggam balik, kuat sekali. Jemarinya dingin dan keras. "Sulastri." Nama itu lagi. Nama yang membuat jantung Sari berdegup lebih cepat setiap kali mendengarnya. Siang harinya Sari pergi ke klinik kecil di ujung desa. Ia bertemu Dokter Arif, satu-satunya dokter di sana. Lelaki parubaya itu sudah mengenal Sari sejak kecil. Saat Sari menceritakan kondisi ibunya, wajah Dokter Arif berubah tegang. "Kalau dari ceritamu, itu bukan gejala penyakit biasa. Tekanan darahnya aneh,
Denyut nadinya nggak stabil. Tapi waktu diperiksa kemarin, semua organ normal. Tapi dok, kulit ibu makin hitam, terus muncul kayak luka di leher. Aku udah olesin obat, tapi malah makin besar. Sari, kamu harus siap. Kadang ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan medis. Bisa jadi karena stres berat atau... Ia terdiam sejenak, menatap wajah Sari yang menunggu dengan cemas. Atau mungkin sesuatu yang tidak kita ngerti. Sari tahu maksudnya. Di desa itu, kalau dokter sudah bicara nggak ngerti, artinya mereka percaya itu bukan urusan manusia lagi. Sore hari Sari pulang membawa beberapa obat. Langit mulai mendung lagi. Begitu masuk rumah, udara di dalam terasa lembab dan pengap. Bau obat, bunga layu, dan keringat bercampur jadi satu. Ia menuju kamar, memanggil ibunya. Bu, aku pulang, aku bawa obat. Tidak ada jawaban. Sari menatap keranjang. Linda terbaring miring, punggungnya menghadap ke arah pintu. Selimut menutupi hampir seluruh tubuhnya. Perlahan, Sari berjalan mendekat, menepuk bahunya. Bu, bangun dulu, minum obat ya. Tubuh itu diam, tapi di bawah selimut terdengar suara serak, pelan tapi jelas. Kamu dari mana aja? Dari klinik, Bu. Aku ambil obat buat ibu. Gak usah. Suara Linda makin berat, terdengar seperti dua orang bicara bersamaan. Udah gak guna. Sari menelan ludah. Ia menarik selimut perlahan dan tertegun. Punggung ibunya penuh dengan luka lebam keunguan. Sebagian mengeluarkan air, cairan hitam kental. Bau busuk langsung memenuhi kamar. Sari hampir muntah, tapi menahan diri. Ia menutup hidung, lalu buru-buru mengambil kain dan air bersih. Ya Allah, Bu, kenapa luka ibu tambah parah? Linda menoleh perlahan, matanya kosong. Itu bukan luka. Itu tanda. Tanda apa, Bu? Linda menatap ke arah langit-langit. Air matanya mengalir pelan. Tapi bukan seperti tangisan manusia biasa. Air matanya berwarna hitam. Tanda kalau dia udah dekat. Malam menjelang, Sari tak berani tidur. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding dekat kamar ibunya. Sambil memeluk lutut, lampu menyala redup. Dari luar terdengar suara katak dan angin yang melolong di celah atap. Sesekali Linda mengigau, memanggil nama-nama asing. Kadang ia tertawa, kadang menangis. Tapi yang membuat Sari benar-benar takut adalah saat mendengar ibunya berbicara dengan dua suara berbeda. Suara Linda yang lembut dan satu lagi berat, dalam, seperti keluar dari rongga dada seseorang yang bukan manusia. Aku gak mau ikut kamu. Kau sudah janji, Linda. Janji itu udah lama berlalu. Tidak untukku. Sari menutup telinganya, menggigit bibir, menahan tangis. Ia tak tahu lagi mana mimpi, mana kenyataan. Ia hanya ingin ibunya sembuh, hanya itu. Pagi berikutnya, Sari meminta bantuan tetangga, Bu Rini, untuk melihat kondisi Linda. Begitu masuk kamar, Bu Rini langsung mundur menutup hidung. Astagfirullahaladzim, bau apa ini, Sar? Aku gak ngerti, Bu, dari semalam gini terus. Bu Rini mendekat ke ranjang, tapi baru beberapa langkah, lampu kamar padam sendiri. Hanya cahaya dari jendela yang tersisa cukup untuk melihat Linda yang kini tersenyum aneh. Matanya melotot lurus ke arah Bu Rini. Jangan dekat-dekat, kau nanti ketularan. Bu Rini mundur, wajahnya pucat. Sari, ini bukan sakit biasa. Bawa ke orang pintar, nak, cepat. Sari hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Malamnya Linda kembali demam tinggi. Sari mengganti kain kompres di dahi berkali-kali. Hujan turun lagi,
kali ini disertai angin kencang. Dalam gelap, Linda memanggil pelan. Sari. Iya bu. Kalau nanti ibu gak ada, jangan tinggal di rumah ini. Jangan ngomong begitu bu, ibu pasti sembuh kok. Enggak Ri. Linda menatap ke langit-langit, matanya berlinang. Rumah ini sudah ditandai sejak malam kau lahir. Sari terpaku, maksud ibu apa? Tapi sebelum sempat dijawab, lampu di dapur mati, padam total. Kegelapan menelan ruangan. Hanya suara hujan yang tersisa dan nafas Linda yang semakin berat. Sari beranjak untuk menyalakan lampu, tapi saat ia kembali ke sisi ranjang, ibunya sudah menatap ke arah pintu kamar dengan mata membelalak. Dia di situ, Ri. Jangan lihat. Sari refleks menoleh. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, tampak ujung rambut panjang, terurai, menutupi lantai, meneteskan air. Dan suara itu datang lagi, lembut tapi dingin. Linda, waktumu sudah habis. Sari menjerit, menutup pintu sekuat tenaga, lalu berlari memeluk ibunya. Linda menatap wajah anaknya, tersenyum samar. Aku udah bilang, dia udah nemuin kita. Semalaman Sari hampir tidak bisa tidur sama sekali. Ibunya kini terbaring lemas, tidak demam, tapi juga tidak sadar penuh. Nafasnya pelan dan terputus-putus. Setiap kali Sari memejamkan mata, suara bisikan dari balik pintu kamar masih terngiang-ngiang. Linda, waktumu sudah habis. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya, membuat tengkuknya meremang. Sar, kamu harus segera pergi ke Mbah Karno. Suara Purini terdengar dari depan pagar. Ia datang membawa termos air panas dan seikat daun sirih. Mbah Karno, yang di desa seberang itu. Purini mengangguk. Iya, dukun sepuh. Orang sini sering minta tolong ke dia kalau ada yang nggak bisa dijelaskan lah. Tapi aku nggak percaya begituan, Bude. Kamu masih bilang nggak percaya? Nanti kamu yang menyesal. Sari terdiam. Ada sesuatu dalam suara Purini yang membuat dadanya sesak. Perjalanan ke rumah Mbah Karno memakan waktu hampir 2 jam. Berjalan kaki melewati jalan setapak berlumpur. Angin dari sawah terasa dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Beberapa kali Sari menoleh ke belakang. Ia merasa seperti diikuti, entah oleh siapa. Rumah Mbah Karno terletak di pinggir hutan kecil. Dari luar tampak sederhana, berdinding anyaman bambu dengan bau dupa yang samar-samar menguar dari dalam. Begitu Sari melangkah ke halaman, seekor ayam hitam tiba-tiba menjerit keras. Bulunya berdiri semua. Sari terkejut, seolah ayam itu tahu sesuatu. Siapa di luar? Suara berat seorang laki-laki tua terdengar dari balik pintu. Saya Pak, Mbah Karno. Saya Sari dari desa sebelah. Saya mau minta tolong, Mbah. Pintu dibuka pelan. Seorang lelaki tua berambut putih keluar. Masuk nak, aku udah nunggu kamu. Nunggu saya, Mbah? Iya. Ucap Mbah Karno sambil menuangkan air ke dalam kendi. Tadi malam aku mimpi ada perempuan datang ke rumahku. Dia minta tolong buat ibunya. Perempuan itu namanya Linda kan? Betul, Mbah, itu ibu saya, Mbah. Mbah Karno duduk bersilah di depan tungku dupa. Asap tipis naik perlahan, melingkar seperti kabut kecil. Ibumu bukan sakit biasa. Dia kena pengasihan hitam. Santet yang ditanam dengan niat dendam. Dendam siapa, Mbah? Kau tahu nama Sulastri? Sari menelan ludah. Nama itu lagi. Ibu sering sebut nama itu, tapi saya nggak tahu siapa dia. Sulastri dan ibumu dulu teman seperguruan.
Mereka belajar hal-hal yang seharusnya tidak dipelajari. Tapi Linda berhenti, Sulastri tidak. Ia pakai ilmu itu buat menahan hidup orang. Salah satunya ibumu. Jadi benar, Sulastri itu masih hidup, Mbah? Tidak sepenuhnya hidup. Tubuhnya mati, tapi arwahnya masih gentayangan, menuntut janji lama yang belum ditepati. Mbah, tolong ibu saya, Mbah. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Sari mulai menangis, air matanya jatuh tanpa suara. Mbah Karno mengangguk pelan. Aku bisa membantu, tapi kau harus siap. Kadang untuk menyembuhkan satu jiwa, harus ada yang lain jadi tumbal. Tumbal? Maksudnya Mbah, saya? Belum tentu. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan kehijauan, menyerahkannya pada Sari. Malam ini, jam 12, mandikan ibumu pakai air ini. Tapi jangan bicara apapun. Walau dia memanggilmu, jangan lihat matanya. Kalau kamu melanggar, semua akan balik padamu. Terus kalau berhasil? Kalau berhasil, semua ayam jantan berkokok. Luka di tubuh ibumu akan kering. Tapi kalau gagal... Mbah Karno berhenti sebentar. Suaranya menurun. Jangan biarkan jenazahnya dilompati kucing hitam. Sari mengernyit. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, dia tidak akan benar-benar pergi. Sari pulang menjelang sore, membawa botol kecil itu di genggaman. Sepanjang jalan, suara langkah kakinya tenggelam oleh gemerisik air dan dingin. Tapi sesekali ia mendengar suara lain, seperti seseorang mengikuti dari belakang. Ia mempercepat langkah, tapi suara itu ikut cepat. Sari. Suara perempuan, lirih tapi jelas. Sari menoleh, tak ada siapa-siapa. Sawah di kanan kiri hanya hamparan kabut kelabu. Namun di kejauhan, di tepi jalan, berdiri sosok perempuan berbaju putih. Dengan rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya menunduk seolah menatap tanah. Sari mundur satu langkah, jantungnya berdegup kencang. Perempuan itu perlahan mendongak, dan di bawah matanya yang kosong, terlihat senyum miring yang membuat darah Sari membeku. Jangan tolong dia. Dia yang memulainya dulu, bisik perempuan itu. Sari berlari sekuat tenaga, tak berani menoleh sampai rumahnya terlihat di kejauhan. Begitu masuk, ia melihat ibunya duduk di ranjang, sadar tapi wajahnya menegang. Kamu kemana, Ri? Aku nyari pertolongan, Bu. Aku ke Mbah Karno. Linda menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kau nggak seharusnya ke sana. Kenapa, Bu? Karena Mbah Karno bukan menyelamatkanmu, Nak. Dia bagian dari semua ini. Malam turun pelan-pelan seperti kabut tebal. Sari duduk di tepi ranjang sambil memandangi botol kecil berisi air berwarna hijau yang diberikan Mbah Karno. Linda masih terbaring di ranjang, matanya setengah terbuka, nafasnya terengah-engah, dan dari kulitnya keluar keringat dingin bercampur bau besi, seperti darah yang mengering. Bu, malam ini aku mau coba obatin ibu ya. Mbah Karno bilang air ini bisa bantu. Ibunya tak menjawab, ia hanya menggulirkan bola matanya ke arah langit-langit, seolah mendengar suara lain yang tidak bisa didengar Sari. Menjelang tengah malam, ketika jam dinding berdentang 12 kali, Sari menyalakan tungku kecil di dapur. Ia memanaskan air sumur yang dicampur cairan hijau itu. Sesuai pesan dari Mbah Karno, bau tajam segera memenuhi ruangan. Campuran serai, daun kelor, dan sesuatu yang amis seperti darah basi. Sari menelan ludah, tangannya bergetar saat ia menuangkan air itu ke dalam baskom besar. Ia menatap cairan itu lama sebelum akhirnya memutuskan untuk mulai. Bismillah, semoga ibu sembuh. Ia mendekat ke ranjang,
membuka kain yang menutupi tubuh ibunya. Luka-luka hitam di kulit Linda kini tampak semakin parah. Beberapa menggelembung, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sari menahan nafas, lalu menciduk air dari baskom dan menyiramkannya perlahan ke tubuh ibunya. Air hijau itu mengeluarkan suara desis seperti air disiram ke bara api. Linda menjerit keras, tubuhnya menegang, lalu mengeliat seperti terbakar. "Bu, sabar ya Bu, bentar lagi selesai Bu." Ceritanya semakin keras. Dari luka di dadanya, keluar asap tipis berbau belerang. Sari berusaha terus menyiram, tapi tangan ibunya tiba-tiba mencengkram pergelangannya kuat sekali. "Berhenti, jangan sentuh aku dengan itu." Suara Linda parau, berat, bukan lagi suaranya yang lembut. "Ibu, ini buat sembuhin ibu." "Kau nggak ngerti Sari, ini bukan air penyembuh, ini panggilan." "Pak, panggilan siapa Bu?" "Panggilan untuk yang pernah kami bangkitkan dulu." Tiba-tiba lampu padam, kegelapan menelan ruangan. Hanya suara nafas dan tangis Sari yang terdengar. Dari bawah ranjang terdengar suara korek kuku ke lantai. Pelan tapi jelas. Lalu ada sesuatu yang menggaruk papan dinding dari luar, berpindah dari kiri ke kanan, seperti seseorang berjalan mengelilingi rumah, menyeret kukunya di dinding kayu. Sari menutup mulutnya, menahan teriak. Ia berlari ke ranjang, berusaha menenangkan ibunya yang masih mengeliat kesakitan. "Bu, tahan ya Bu, sebentar lagi selesai Bu." "Kau harus buang semua air ini, Ri." Sari menatap ke baskom. Air hijau itu kini menggelegak sendiri, tanpa api, tanpa panas. Dari permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil, dan di setiap gelembung itu tampak wajah perempuan. Wajahnya seperti kesakitan, menjerit tanpa suara. "Tolong aku, tolong aku." Sari mundur sambil menahan tangis. "Ya Allah." Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Udara dingin menerpa wajahnya, membawa aroma dupa bercampur bau tanah basah. Sari menoleh perlahan. Di ambang pintu berdiri sosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya basah menutupi separuh wajah. Di tangannya ada bunga melati yang sudah menghitam. Ia melangkah pelan, masuk tanpa suara. "Sulastri." Linda berbisik lirih, tubuhnya kaku. "Kau datang juga, Sulastri." Sari ingin berlari, tapi kakinya seolah menempel ke lantai. Sulastri menatapnya, lalu tersenyum. "Kau anaknya? Mirip sekali." Suara perempuan itu berat tapi tenang. Kenapa ibu saya? Apa salah dia?" teriak Sari di antara tangisnya. Sulastri berjalan mendekat. "Dia berjanji bantu aku hidup lagi, tapi dia kabur, dan sekarang kau yang harus menebusnya." Aku nggak tahu apa-apa." "Tapi darahmu tahu." Sulastri mendekat, ujung jarinya menyentuh pipi Sari yang dingin. Dan darah selalu menuntut balasan. Tiba-tiba Linda berteriak sekuat tenaga, mengusirnya. "Pergi kau Lastri, ambil aku, tapi jangan ganggu anakku." Sulastri berhenti, senyumannya pudar. Ia menatap Linda lama sekali. "Kau tahu, aku nggak mau nyakitin dia. Tapi kalau dia ikut campur, dia akan jadi jembatan." Dan sebelum Sari sempat bergerak, Sulastri lenyap begitu saja, seperti kabut yang tersedot ke dalam air hijau di baskom. Air itu kini tenang kembali, hanya meninggalkan warna hijau pekat dan bayangan wajah Sari sendiri di permukaannya. Linda terkulai lemas, matanya terbuka menatap langit-langit. Sari mengguncang bahunya. "Bu, bangun Bu, jangan tinggalin aku Bu." Linda menatapnya sebentar.
Senyum tipis muncul di bibirnya. Kau harus pergi sebelum semuanya mulai lagi. Maksud ibu apa? Dia belum selesai, Ri. Kau belum lihat semuanya. Lalu tubuh Linda terdiam. Tidak ada nafas, tidak ada suara. Sari menatap ibunya lama, menunggu gerakan kecil, tapi tak ada apapun. Tangisannya pecah, menggema di tengah hujan yang makin deras. Sari masih tidak percaya. Hanya beberapa jam lalu, ibunya masih berbicara, masih bernafas. Dan kini, rumah itu terasa hampa, terlalu sunyi. Bu, aku cuma mau ibu sembuh. Kenapa malah begini, Bu? Ia menunduk, air matanya menetes ke ujung jari yang masih menggenggam tangan ibunya yang dingin. Menjelang pagi, beberapa tetangga datang setelah mendengar kabar duka. Purini, Pak Jono, dan 2 pemuda desa membantu memandikan jenazah Linda. Sari duduk di pojok kamar, matanya sembab, tubuhnya gemetar. Kuat ya, Sar, ibumu udah tenang sekarang, kata Purini sambil menepuk bahunya pelan. Sari hanya mengangguk tanpa suara. Saat mereka menyiapkan kain kafan, tiba-tiba lampu padam. Hanya sinar matahari samar dari celah jendela bambu yang masuk, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Dari luar terdengar suara kucing mengeong panjang. Semua orang spontan menoleh ke arah jendela. Seekor kucing hitam besar duduk di sana. Matanya menyala kehijauan, bulunya basah oleh embun. "Shh, pergi sana!" teriak Purini sambil mengibaskan kain. Kucing itu tak bergeming. Ia justru melangkah pelan ke arah jendela yang sedikit terbuka. Sari menegang. Kata-kata Mbah Karno terngiang di kepalanya. "Jangan biarkan jenazahnya dilompati kucing hitam. Tutup jendelanya, Bu!" seru Sari panik. "Cepat, Bu!" Purini buru-buru menutup jendela bambu itu. Tapi kucing hitam itu sudah lebih dulu melompat masuk. Semua orang berteriak kaget. Kucing itu berlari cepat ke arah tubuh Linda yang terbujur kaku. Dalam hitungan detik, ia melompat melewati jenazah itu. Suasana langsung berubah. Angin berhembus dari arah yang tak jelas, membawa bau anyir. Tubuh Linda bergerak. "Astagfirullah!" Pak Jono mundur, suaranya gemetar. "Tadi aku lihat tangannya bergerak." Sari menatap tubuh ibunya, matanya membesar. Kain kafan di bagian dada sedikit terangkat, seperti seseorang menarik nafas. "Bu," suara Sari lirih bergetar di tenggorokannya. Linda membuka mata perlahan. Sari. Sari menjerit kecil dan mundur, tapi tubuhnya lemas, tak bisa berdiri. Purini menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi. "Sari, jangan dekat, Sari, itu bukan ibumu lagi." Tapi Sari tak bisa menahan diri. Ia mendekat beberapa langkah. "Bu, ibu hidup lagi, ibu balik." Linda menatap anaknya lama sekali, lalu tersenyum. Senyum itu ganjil, bibirnya bergetar, tapi otot wajahnya kaku, seperti topeng yang retak. "Aku gak pernah mati, Ri, cuma pindah tempat." Tiba-tiba kucing hitam itu menjerit keras, mengeong keras, seolah terbakar. Bulunya berdiri, lalu ia berlari keluar lewat celah pintu sambil meninggalkan jejak darah hitam di lantai. Begitu kucing itu hilang, Linda menatap ke arah pintu, lalu bergumam pelan, "Dia sudah buka jalannya." Purini langsung menabur garam di sekitar jenazah sambil membaca doa. "Kita harus panggil orang pintar sekarang juga." "Tapi ibu masih bisa bicara, Bu. Lihat." "Bukan ibumu itu, Sari," bentak Purini dengan nada panik. "Kalau kau sayang sama ibumu, jangan biarkan arwahnya diseret makin jauh." Pak Jono dan 2 pemuda desa keluar untuk mencari Mbah Karno. Sari duduk di dekat tubuh ibunya yang kini diam lagi. Ia memegang tangan Linda perlahan. Beberapa menit kemudian,
Mbah Karno datang terburu-buru bersama Pak Jono. Begitu melihat keadaan rumah, ia langsung marah. "Siapa yang biarkan kucing hitam masuk?" Aku nggak sempat, Mbah." Mbah Karno mengetuk lantai 3 kali dengan tongkat kayu, lalu menatap ke arah tubuh Linda. "Kau sudah nggak boleh sentuh jenazahnya lagi, Nak. Arwahnya sudah terikat." "Terikat?" "Iya. Kucing itu membuka pintu antara dunia ini dan dunia mereka. Sekarang ibumu jadi jembatan." "Mbah, tolong dia, Mbah. Tolong ibu saya, Mbah." Mbah Karno menggeleng pelan. "Masih bisa, tapi waktunya sempit. Malam nanti, sebelum bulan purnama naik, kalau lewat itu." Ia menatap Sari dengan sorot mata kelam. "Yang tinggal di tubuh ibumu bukan lagi dia." Malam turun cepat hari itu. Sari duduk sendirian di kamar, memandangi tubuh ibunya yang kini sudah dibungkus rapat dan diletakkan di ruang tengah. Di luar, suara kucing hitam masih terdengar dari kejauhan. Dari arah dapur, angin berembus masuk. Dan di antara desis angin itu, Sari mendengar suara ibunya berbisik pelan. Dari balik kain kafan, "Ri, jangan tinggalkan ibu sendirian, Ri." Pemakaman Linda berlangsung sederhana. Hanya belasan orang yang datang. Sebagian karena iba, sebagian karena takut. Angin sore membawa bau tanah basah dan bunga kamboja yang baru ditabur. Sari berdiri di sisi makam, memeluk diri. Ia menatap nisan tanpa nama itu lama sekali, seolah tak ingin berpaling. "Bu, semoga ibu tenang ya." Tapi dalam hati ia tahu ibunya belum tenang. Malam itu setelah semua orang pulang, rumah kembali sunyi. Sari menutup pintu rapat-rapat, menyalakan dupa di ruang tengah. Mbah Karno berpesan agar rumah jangan dibiarkan gelap. Katanya kalau cahaya padam, jalan arwah terbuka. Namun lampu di ruang depan terus berkedip, dan kucing hitam itu masih berkeliaran di luar. Sari mendengarnya mengeong pelan, berputar di sekitar rumah. Kadang suaranya dekat, kadang menjauh, tapi tak pernah benar-benar hilang. Sekitar tengah malam, ketika hujan mulai turun tipis, Sari terbangun karena suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Siapa?" Tak ada jawaban, hanya angin yang berhembus pelan, membawa aroma melati yang samar. "Bu." Tak ada sautan, tapi kain korden di dekat jendela bergerak sendiri, meski jendela tertutup. Di baliknya, Sari melihat bayangan seseorang berdiri. Punggungnya menghadap, rambutnya panjang mencuntai. Sari menelan ludah. "Bu, kalau itu ibu, jangan buat aku takut ya, Bu." Bayangan itu perlahan berbalik, tapi saat wajahnya terlihat, wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam, dan bibirnya bergerak pelan seolah ingin bicara. Sari mundur, hampir menjerit, tapi tiba-tiba bayangan itu menghilang. Yang tersisa hanyalah suara lirih dari arah luar jendela. "Aku belum pulang, Ri." Pagi harinya Sari mendapati hal aneh di depan rumah. Tanah di dekat pintu belakang tampak seperti digali tangan, bukan cangkul. Ada bekas kuku panjang di sana, dan di tengah-tengahnya tertanam potongan kain kafan putih yang basah oleh tanah. Sari hampir pingsan saat melihatnya. Ia segera memanggil Mbah Karno yang datang dengan wajah serius. "Dia mencoba kembali," kata Mbah Karno sambil menatap tanah itu. "Arwahnya belum diterima bumi karena ada yang menahan." "Siapa yang menahan, Mbah?" "Yang mengirim santet itu. Santetnya masih aktif. Ibumu jadi perantara. Setengah arwah, setengah wadah. Berarti ibu masih bisa diselamatkan. Kalau kau berani menebusnya, bisa." "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Karno menatapnya dalam-dalam. "Malam purnama nanti,
buka pintu buat arwah ibumu. Tapi jangan takut, apapun yang kau lihat. Kalau kau menjerit, dia akan hilang selamanya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam selalu ada tanda-tanda kehadiran Linda di rumah itu. Suatu malam saat ia sedang mencuci piring, air keran tiba-tiba berubah warna menjadi merah kecoklatan. Air itu memercik ke tangannya dan Sari tertegun. Darah segar. Dari dalam air samar-samar terlihat bayangan wajah ibunya menatap balik dari dasar bak. "Ri, bantu ibu." Sari mundur sambil terisak menutup mulutnya. "Bu, ibu maunya apa sih, Bu?" "Buka jalan, aku kedinginan." Di sisi lain gangguan tidak hanya terjadi pada Sari. Bu Rini dan Pak Jono yang sempat membantu memandikan jenazah juga mulai mengalami hal aneh. Bu Rini sering mendengar suara Linda memanggil dari sumur, padahal sumur itu sudah ditutup sejak lama. Pak Jono mengaku melihat sosok perempuan berdiri di ladang setiap malam, mengenakan kain putih dan menatap rumah Sari. Desa mulai resah, orang-orang berbisik, "Arwah Linda belum tenang, kucing hitam itu bukan hewan biasa." Suatu malam Sari bermimpi, ia berada di tengah sawah, diselimuti kabut tebal. Dari kejauhan, ia melihat ibunya berdiri tersenyum lembut. "Ri, sini Ri, ibu kedinginan." Sari berlari memeluknya, tapi tubuh itu terasa dingin. Dan dari punggung Linda keluar tangan-tangan hitam yang mencekram bahunya. Sari berteriak, tapi kabut menelan suaranya. Ketika ia membuka mata, ia sudah berdiri di depan makam ibunya tengah malam. Tanpa sadar, bagaimana ia sampai di sana? Kain kafan di pusara itu tampak bergeser, seolah dari bawah ada yang berusaha keluar. Sari menjerit dan berlari pulang. Di depan pintu rumah, kucing hitam itu sudah menunggu. Ia menatap Sari dengan mata kehijauan, lalu berjalan masuk lebih dulu, seperti memandu jalan. Dan dari dalam rumah samar-samar terdengar suara lembut memanggil, "Ri, pintunya sudah kubuka." Malam itu sekitar pukul 11, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti datang dari perut bumi. Sari menahan nafas, lututnya gemetar. Ia menunduk pelan, lalu menempelkan telinganya ke lantai. "Bu." "Iya, ibu di sini Sari." "Bu, ibu kenapa di bawah?" "Dingin, sempit." "Bukain Ri, aku gak bisa keluar sendirian." Sari menatap lantai dengan mata membesar. Suara itu makin jelas. Ia bisa dengar nafasnya, tangisannya. Bahkan suara kuku bergesek kayu dari bawah. "Mbah Karno bilang jangan dibuka." Bisik Sari panik. Tapi kalau itu ibu beneran? Air mata jatuh di pipinya. Ia mengambil pisau kecil dari dapur dan mulai mencongkel salah satu papan lantai yang longgar. Begitu papan pertama terlepas, bau busuk langsung menyergap. Bukan seperti bangkai biasa, tapi campuran amis darah dan bunga kamboja yang busuk. "Bu, aku buka ya." Tangannya bergetar saat papan kedua dan ketiga lepas. Dari bawah keluar hembusan angin dingin yang beraroma melati basi. Dan samar-samar tangan pucat muncul dari celah penuh tanah dan darah kering. "Bu." Sari menjerit dan berjongkok ingin menarik tangan itu. Tapi begitu tangannya menyentuh kulit dingin itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di pergelangan tangan itu terikat kain kafan dengan simbol aneh yang digambar darah hitam. "Itu bukan ibumu." Suara berat tiba-tiba terdengar dari belakang. Sari menoleh. Mbah Karno berdiri di ambang pintu, basah kuyup karena hujan. Wajahnya tegang. "Cepat tutup Sari, itu bukan arwah ibumu." "Tapi dia bilang itu ibu, Mbah." "Yang bicara itu bukan dia, itu bayangan yang dikirim lewat santet.
Kalau kau bantu keluar, dia akan menggantikan tubuhmu. Sari membeku, tangannya gemetar. Di atas lantai terbuka itu, dari bawah suara itu berubah, bukan lagi lembut, tapi parau dan penuh kebencian. Ri, buka Ri, kau anak durhaka. Ibu gak akan pernah mau dikurung. Tangan yang tadi pucat kini berubah kehitaman. Kukunya panjang dan tajam, mencakar-cakar papan lantai. Sari menjerit, mundur ke belakang. Mbah Karno segera menabur segenggam garam dan abu dupa ke celah itu sambil membaca doa. Begitu abu menyentuh kulit tangan itu, terdengar suara melengking seperti besi dibakar. Asap hitam keluar dari celah, lalu tangan itu lenyap, digantikan tanah basah yang tenang. Tadi itu apa, Mbah? Sari terduduk, wajahnya pucat. Salah satu roh penjaga santet. Dia mencoba menggantikan arwah ibumu biar bisa menapak di dunia ini. Kenapa aku dengar suaranya kayak ibu? Karena roh itu pakai kenanganmu, Nak. Semakin kau ingat ibumu, semakin kuat ia meniru. Sari menangis pelan. Aku cuma pengen ibu balik. Aku gak kuat sendirian. Mbah Karno menatapnya dengan iba. Kadang yang kita panggil dengan cinta datang bukan karena cinta, tapi karena ada yang menunggu kesempatan. Setelah itu Mbah Karno membuat pagar doa di sekitar rumah. Tali putih berisi ayat-ayat pendek dan dupa kecil di setiap sudut ruangan. Siangnya Bu Rini datang membawa makanan. Melihat wajah Sari yang pucat, perempuan itu cemas. Kau kelihatan gak tidur, Sar. Matamu cekung. Aku cuma kepikiran ibu. Kayaknya ibu belum pergi, Budi. Kalau kau terus mikirin itu, arwahnya makin kuat. Aku cuma pengen tahu kenapa ibu bisa disantet. Bu Rini terdiam, tangannya gemetar saat menuangkan teh. Kau ingat Sulastri yang di foto itu? Iya, dulu mereka bersahabat, tapi kemungkinan rebutan seseorang lagi. Itu suami Sulastri sekarang. Waktu Linda menikah dulu, Sulastri sempat datang diam-diam ke rumah. Setelah itu mulai banyak hal aneh. Ternak mati, ayam gak mau bertelur, dan ibumu jatuh sakit. Sari terdiam, menggigit bibir. Jadi ini semua karena dendam? Iya, Nak. Tapi santet yang kuat seperti itu gak cuma dendam manusia. Kadang udah melibatkan jin yang terikat darah. Malamnya Sari duduk di kursi tua. Ia menyalakan lilin, berharap bisa bicara dengan arwah ibunya lewat mimpi atau firasat. Namun begitu lilin menyala, udara di sekitar berubah dingin luar biasa. Api lilin menari lalu membentuk bayangan wajah ibunya. Wajah itu menatap Sari dengan mata kosong. Bu, siapa yang nyakitin ibu? Sulastri. Kenapa? Karena ibu ambil yang bukan milik ibu. Bayangan itu perlahan berubah. Mulutnya robek, matanya menetes darah hitam. Ibu salah, Ri, tapi dia lebih kejam. Dia pakai darah sendiri buat ngirim ibu ke kematian. Sari menangis. Terus aku harus apa, Bu? Temukan yang dia sembunyikan di rumahnya. Ada benda milik ibu. Kalau itu nggak dibakar, ibu nggak bisa pergi. Bayangan itu mulai memudar. Malam itu Sari menatap kursi tua itu lama sekali. Ia tahu satu hal pasti. Kalau ingin membebaskan ibunya, ia harus menghadapi Sulastri dan benda yang disembunyikan. Tapi di hatinya, ketakutan baru tumbuh. Kalau benar ibunya pernah membuka jalan untuk makhluk lain, mungkin yang pulang selama ini bukan arwah ibunya sama sekali. Sebelum tidur, Sari mendengar suara dari arah kursi tua, pelan, hampir seperti nyanyian. Lagu yang dulu sering dinyanyikan ibunya untuk menidurkannya waktu kecil. Nina Bubu. Suaranya lembut, tapi di akhir lagu terdengar suara lain yang menimpali. Malam itu gelap. Tak ada bintang, tak ada suara cangkrik. Sari berjalan di jalan setapak menuju rumah Sulastri.
Satu-satunya rumah yang tampak hidup di ujung dusun. Di tangan Sari menggenggam sepotong kertas lusuh yang ia temukan di balik bingkai foto ibunya. Tulisan tangan Linda sendiri. Kalau aku pergi terlalu cepat, cari di bawah sumur batu di rumahnya. Di situ tempat semua dosa disembunyikan. Sari menelan ludah. Ia tahu apa yang akan ia lakukan malam itu tidak seharusnya dilakukan sendirian. Tapi Mbah Karno sudah melarang keras. Katanya tak semua dosa bisa dibersihkan dengan bantuan orang lain. Halaman rumah Sulastri sunyi, pintu depan terkunci, tapi jendela belakang terbuka sedikit. Sari mengintip. Di ruang tengah, Sulastri sedang duduk bersila di depan dupa yang menyala, memegang foto lama, foto ibunya, Linda, dan meneteskan darah dari ujung jarinya ke atas kertas bertuliskan huruf Jawa kuno. Jangan ganggu aku, Lin. Aku cuma ambil yang kau rebut dulu. Gumam Sulastri lirih. Sari menahan nafas, darahnya mendidih. Bukan hanya karena takut, tapi karena sedih. Ibu, jadi ini yang membuat ibu tersiksa. Ia melangkah pelan ke belakang rumah mencari sumur batu yang disebutkan di surat. Dan di sanalah, di bawah pohon Kamboja yang hampir mati, ia melihat sebuah sumur tua ditutupi papan kayu. Di atasnya tergeletak benda-benda aneh, boneka jerami kecil, potongan kain putih, dan sisir kayu yang sangat ia kenal, sisir milik ibunya. Jangan disentuh. Suara parau dari belakang membuat Sari menoleh cepat. Sulastri berdiri di sana, mata merah, wajahnya kaku seperti topeng. Kau nggak boleh buka itu. Sekali kau buka, yang di dalam ikut keluar. Aku cuma mau ambil barang milik ibu. Ibu nggak bisa tenang sebelum ini dibakar. Kalau kau bakar juga hidupmu sendiri. Bentak Sulastri. Mereka berdua saling menatap. Dua perempuan dari generasi berbeda, diikat oleh dosa yang sama. Sulastri mendekat perlahan, matanya berkilat. Kau pikir ibumu korban? Ibumu dulu yang datang ke aku. Dia minta bantuanku buat narik suamiku sendiri. Bohong. Dia datang waktu malam Jumat, bawa darah ayam dan rambutnya sendiri. Tapi ritual itu gagal, dan makhluk yang dia panggil malah balik menyeret dia pelan-pelan sampai mati. Sari gemetar. Kalau memang ibu bersalah, biar aku yang tebus. Aku nggak mau ibu terus disiksa. Ia menyingkirkan papan kayu penutup sumur. Bau busuk langsung menyeruak, campuran tanah basah, bangkai, dan sesuatu yang lebih busuk dari kematian. Dalam gelap sumur itu, tampak benda terikat kain merah berlumuran lumpur. Sari menunduk dan dengan tangan gemetar menarik benda itu ke atas. Sulastri menjerit, "Jangan, itu pengikatnya. Kalau dibuka, dia keluar." Tapi terlambat, kain itu sobek dan dari dalam keluar hembusan angin dingin, tajam, seperti nafas makhluk hidup. Lilin di dalam rumah padam serentak. Sulastri mundur, menutup telinga. Dari arah sumur, suara perempuan tertawa lirik. Suara yang sangat Sari kenal. Sulastri. Linda. Bisik Sulastri ketakutan, wajahnya pucat. Kau pikir aku mau istirahat tenang setelah kau kubur dosaku di sini? Sari terpaku. Sosok Linda muncul samar di atas sumur. Wajahnya cantik seperti dulu, tapi tubuhnya diselimuti asap hitam. Bu, Sari, jangan dekat. Ibu nggak utuh lagi. Sulastri menangis keras. Aku cuma pengen balas, Lin. Aku kehilangan suami, kehilangan anak. Dan aku kehilangan jiwaku karena kau. Kau dulu yang mulai. Kita berdua salah. Hening sesaat, angin berhenti, daun Kamboja berjatuhan pelan. Sari memegang sisir itu erat-erat. Kalau kalian berdua salah, biar aku yang selesaiin. Ia meneteskan minyak tanah ke kain merah dan menyalakan api.
Sulastri mencerit, mencoba merebutnya, tapi api sudah menyambar cepat. Kain, boneka, dan sisir terbakar menjadi abu. Dari dalam sumur terdengar jeritan panjang, suara campuran dua perempuan sekaligus. Tanah bergetar, udara panas mendadak, lalu semua hening. Saat asap hilang, Sulastri tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Dan di tepi sumur, Sari melihat bayangan ibunya tersenyum lembut, damai. "Terima kasih, Ri. Sekarang ibu bisa pergi." "Bu, jangan menangis. Rumah itu milikmu sekarang. Tapi ingat, jangan pernah duduk di kursi tua itu lagi." Bayangan itu memudar dalam cahaya samar bulan. Sari menunduk, air mata jatuh di tanah. Untuk pertama kalinya, malam itu terasa benar-benar sunyi. Sudah seminggu sejak malam di rumah Sulastri. Sari mencoba menjalani hari seperti biasa. Mencuci, menjemur, menyalakan dupa di kamar ibunya setiap pagi. Rumah itu tampak tenang, tapi entah kenapa, udara di dalamnya terasa berat, seperti ada seseorang yang terus menatap dari sudut-sudut gelap. Sejak malam kebakaran itu, kursi tua milik ibunya menghilang. Sari bahkan sempat lega, mengira benda itu musnah bersama semua kutukan yang dikandungnya. Tapi pagi itu, saat ia membuka pintu dapur untuk menjemur pakaian, kursi itu berdiri di sana. Di tengah halaman belakang, basah oleh embun. Kayunya tampak lebih tua, lebih gelap, dan di permukaan dudukannya tergores samar sebuah nama, Sari. "Mbak, kursinya balik lagi," kata Sari dengan suara gemetar. Mbah Karno datang siang itu. Lelaki itu menatap kursi lama itu lama sekali sebelum bicara. "Aku tahu benda ini akan nyari jalan pulang." "Jadi benar, Mbah, ini bukan kursi biasa." "Kursi itu wadah, Ri. Dulu waktu muda, ibumu sama Sulastri pernah datang ke Kisandoyo, minta penunggu supaya rumah mereka dilindungi dari santet. Tapi penunggu itu gak cuma jaga rumah, dia minta tempat tinggal. Dan kursi ini jadi tempatnya. Namanya Sang Nenek Penanti. Kalau namanya sudah dipanggil, dia gak akan pergi sampai ada yang duduk menggantikannya. Tapi kenapa ada namaku di situ?" "Karena sekarang giliranmu." Malam itu Sari tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia mendengar suara kayu berderit pelan dari luar jendela. Seperti ada yang duduk, lalu bangkit, lalu duduk lagi. Lalu suara itu mulai berbisik, pelan tapi jelas. "Sari, Sari, nak." Suara itu lembut seperti suara ibunya. Sari menegakkan badan di ranjang. "Ibu." Hening sejenak, lalu dari luar jendela terdengar lagi, "Sari, sini, duduk sama ibu." Sari menatap ke arah halaman, dan dalam cahaya bulan ia melihat sosok samar. Perempuan tua berambut panjang duduk di kursi tua itu. Tubuhnya kurus, kulitnya keabu-abuan, dan matanya kosong, tapi menatap langsung ke arah jendela kamar Sari. "Ibu, kau rindu ibu kan? Duduklah di pangkuan ibu." Pagi harinya Sari mendapati tanah di sekitar kursi itu bergaris-garis seperti dicakar kuku panjang. Di bawah kursi ia menemukan sesuatu. Sehelai rambut ibunya terikat dengan benang merah dan potongan kain kafan kecil. Ia memanggil Mbah Karno lagi. Lelaki tua itu menghela nafas panjang. "Makhluk itu masih nyari tubuh. Ibumu udah bebas, tapi penunggunya belum." "Kenapa nyari aku, Mbah?" "Karena darahmu sama. Wadah lama udah rusak. Sekarang dia butuh tempat baru." "Mbah, kalau aku bakar lagi kursinya?" "Jangan. Api gak bisa musnahin makhluk yang lahir dari perjanjian darah. Kau harus tahu dulu siapa yang pertama kali memanggilnya." Sari menatap kursi itu lama. Entah kenapa, di sela ketakutannya ia merasa kasihan.
Ada sesuatu di kursi itu yang terasa kesepian. Purini datang, wajahnya tampak lelah, tapi matanya menatap kursi itu penuh rasa takut. Sar, kau harus keluar dari rumah ini. Aku gak enak bilang, tapi semalam aku mimpi aneh. Mimpi apa, Bu? Aku lihat kau duduk di kursi itu. Rambutmu panjang sekali, sampai menyeret tanah. Dan suaramu bukan suaramu lagi. Kau nyanyi lagu yang sama kayak ibumu waktu sakit dulu. Sari tercekat. Lagu Nina Bobo. Iya, tapi liriknya berubah. Kau nyanyi kalau Bobo dibawa nenek penanti. Malamnya Sari menyalakan semua lampu. Ia tak mau tidur. Tapi tepat tengah malam, lampu-lampu mulai berkedip satu persatu. Hingga semuanya padam, gelap. Lalu suara kayu berderit lagi dari arah kursi tua itu. Sari, Sari, ibu di sini. Duduklah, Nak. Biar ibu nggak sendiri. Sari menutup telinga. Tapi suara itu makin keras sampai tiba-tiba ada tangan pucat keluar dari bawah kursi, merayap pelan ke arah pintu kamarnya. Jangan lari, Sari. Ini rumah kita. Hujan turun malam itu. Sari duduk di ruang tengah, menatap kursi tua di pojok ruangan. Ibu, tunjukkan kebenarannya, Bu. Dan seolah menjawab, cahaya lilin tiba-tiba padam, gelap menelan ruangan. Sari terkejut, tapi kemudian suara hujan perlahan berubah menjadi gema samar, seperti langkah kaki dari masa lalu. Lalu di depan matanya, udara bergetar. Tiba-tiba ia tidak lagi di ruang tamunya. Ia berdiri di masa silam. Di rumah yang sama, tapi lebih hidup, lebih muda. Dindingnya masih berwarna krem. Lantai kayunya mengkilap. Dan di ruang tengah, dua perempuan muda tengah berbicara di bawah cahaya lampu minyak. Sari tahu mereka, ibunya Linda dan sahabatnya Sulastri. Kau yakin dia datang malam ini? Tanya Linda, suaranya bergetar, menahan cemas. Aku yakin. Rahmat selalu mampir setelah ngaji. Dia bilang ingin jelaskan semuanya. Jawab Sulastri sambil menatap bunga melati di atas senampan kuningan. Kalau dia memilih mulas, jangan mulai lagi. Kita sahabat, tak seharusnya lelaki memisahkan kita. Tapi kau tahu aku mencintainya. Dan kau tahu aku juga. Hening, lalu petir menyambar, menerangi wajah dua perempuan itu. Dua hati yang sama-sama terluka oleh cinta yang sama. Malam makin larut, Rahmat tak kunjung datang. Sulastri berdiri dan menyalakan dupa. Kalau dia tak datang, kita panggil saja. Panggil? Maksudmu siapa? Dulu aku dengar cerita dari ibuku. Ada dukun tua di desa sebelah, Ki Sandoyo, yang bisa menautkan dua hati lewat penjaga gaib. Kalau kita lakukan ritualnya bersama, dia tak akan pernah bisa berpaling dari kita. Linda menatapnya takut. Kau gila, itu sihir. Kau bilang sendiri, kau tak ingin kehilangan dia. Kalau cinta bisa diikat, kenapa tidak? Sulastri membuka buntalan kain hitam. Di dalamnya ada pisau kecil, cermin bundar, dan kain putih. Kita cuma perlu darah dari dua orang yang mencintainya. Linda menggeleng, tapi matanya tak lepas dari pisau itu. Dan kalau gagal yang datang bukan dia, tapi penjaganya, makhluk yang menjaga janji darah. Linda memejamkan mata. Baiklah, kita lakukan bersama. Sari menyaksikan semuanya seperti bayangan di antara kabut waktu. Ia ingin berteriak, memperingatkan ibunya, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menatap ketika dua perempuan itu duduk berhadapan, menoreh ujung jarinya dan meneteskan darah di atas kursi tua. Sulastri berbisik pelan, mengucapkan mantra dalam bahasa yang asing. Cahaya lampu minyak bergetar. Udara di ruangan mulai dingin. Lalu sesuatu muncul di belakang mereka.
Bayangan seorang perempuan tua, tubuhnya bungkuk, rambutnya panjang menyapu lantai. Wajahnya tertutup kain kelabu. Ia berjalan pelan mengitari kursi, lalu berhenti di belakang Linda. "Siapa yang memanggilku?" Suara itu serak. Aku juga. Dua darah untuk satu cinta. Dua hati untuk satu lelaki. Maka tautkanlah kalian dalam perjanjian yang tak akan putus, meski kematian memisahkan. Bayangan itu meletakkan tangannya di kursi, dan darah yang menetes tadi mulai menyerap masuk ke kayu. Siapa nama lelaki itu? Rahmat. Maka Rahmat akan mencintai kalian selamanya. Tapi cinta yang diikat darah akan menuntut darah pula. Tiba-tiba suara pintu terbuka. Rahmat muncul di ambang pintu. Wajahnya basah oleh hujan. "Apa yang kalian lakukan?" Sulastri terkejut. "Kami cuma ingin kau tetap di sini." "Kalian gila, ini pemanggilan setan." Ia berlari ke arah mereka, berusaha membalik kursi itu. Tapi makhluk di belakangnya menatap tajam. Mata tuanya menyala merah. "Kau menolak darah yang telah menautkanmu." Rahmat terhenti, matanya melebar, seolah tubuhnya dikekang oleh kekuatan tak terlihat. "Cinta kalian tak bisa kupilih. Aku tak ingin menyakiti siapapun. Maka kau akan kehilangan keduanya," gumam suara tua itu. Tiba-tiba lampu minyak padam. Jerit perempuan menggema di ruangan itu. Sari menutup telinga, tak sanggup melihat. Dan saat cahaya petir menyambar lagi, makhluk itu telah lenyap, meninggalkan 3 darah di lantai. Rahmat jatuh pingsan, Linda menangis histeris. Sulastri menatap kursi itu dengan pandangan kosong. Gambaran itu memudar perlahan. Sari kembali ke masa kini, terengah-engah di ruang tamunya. "Sekarang kau tahu alasannya, Sari." Suara itu lembut, tapi bukan dari ibunya. "Aku hanya penjaga janji, dan janji mereka belum selesai." Kain putih itu merosot ke lantai, memperlihatkan kursi dengan permukaan kayu yang kini berdenyut perlahan. Dari celah-celahnya merembas darah segar. Angin sore berembus dingin. Sari duduk di beranda, memandang sawah yang diselimuti kabut tipis. Sejak malam ia melihat penglihatan itu, pikirannya tak bisa tenang. Semua tanda, semua gangguan, semuanya mengarah pada satu nama, Rahmat. Lelaki yang selama ini hanya ia kenal dari foto lama di kamar ibunya. Wajah tampan dengan sorot mata lembut, pakaiannya sederhana. Berdiri di samping Linda dan Sulastri. Di balik senyuman foto itu, kini Sari tahu tersimpan dosa masa lalu yang membawa maut. "Mbah, apa Pak Rahmat itu masih hidup?" tanya Sari dengan suara gemetar. "Kabar terakhir, dia pindah ke desa Waringin sejak malam perjanjian itu. Dia kabur, tak pernah ikut tahlilan waktu ibumu meninggal." "Kenapa kabur?" "Mungkin karena rasa bersalah, atau mungkin karena takut janji itu menagih." "Aku harus bertemu dia, Mbah." "Untuk apa?" "Untuk memutus ini semua, Mbah. Kutukan ini dimulai karena dia." "Kalau kau benar-benar ingin bertemu dia, pergilah besok pagi, tapi hati-hati. Kadang orang yang lari dari masa lalu justru membawa bayangan lebih kelam dari arwah." Jalan setapak menuju rumah Rahmat sepi dan lembab. Sari berjalan perlahan, jantungnya berdetak cepat. Hujan kecil mulai turun, membasahi tanah merah di bawah kakinya. "Permisi, Pak Rahmat." Tak ada jawaban. "Saya Sari, anaknya Bu Linda." Hening sejenak, lalu terdengar suara kursi bergeser dari dalam. Pintu terbuka pelan. "Linda." "Bukan Pak, saya anaknya Sari." "Anak Linda?" "Ibu sudah meninggal Pak, dan saya datang untuk bertanya tentang sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu." Mereka duduk di ruang tamu.
Rumah itu penuh dengan aroma jamur dan dupa yang padam. Di dinding tergantung banyak foto lama, tapi semuanya dibalik menghadap tembok. Saya tahu soal perjanjian itu. Saya tahu Ibu dan Bu Sulastri memanggil sesuatu. Rahmat terdiam, tangannya gemetar menggenggam cangkir teh. Aku sudah berusaha melupakannya, Nak, tapi mimpi buruk itu tak pernah pergi. Tolong ceritakan semuanya, Pak. Rahmat menarik nafas panjang, lalu mulai bicara. Waktu itu aku muda, bingung, dan bodoh. Aku mencintai dua perempuan, ibumu dan Sulastri. Aku ingin jujur, tapi mereka berdua terlalu dekat. Suatu malam, aku mendengar mereka memanggil sesuatu. Aku datang untuk menghentikan, tapi terlambat. Makhluk itu sudah muncul, sang nenek penanti. Ya, ia bukan jin biasa, Nak. Ia roh tua dari tanah ini, penjaga sumpah dan dendam. Dulu kakekku, Ki Sandoyo, memanggilnya untuk menjaga sawah dari pencuri. Tapi tiap perjanjian butuh tumbal. Tumbal? Nyawa atau cinta. Dan malam itu, 2 darah jatuh di kursi itu. Aku jadi pengikatnya. Jadi karena itu, kutukan turun ke ibu, lalu ke aku. Rahmat menatapnya dengan mata merah. Karena kau darah dari cinta terlarang itu. Kau bukan sekedar pewaris, Sari. Kau penutup perjanjian itu. Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya? Rahmat memejamkan mata. Kau harus mengembalikan apa yang mereka ambil malam itu. Kursi itu harus dikembalikan ke tempat asalnya, ke gua di belakang sawah tua, tempat kakekku dulu memanggil penjaga itu. Dan kalau tidak, maka dia akan mengambilmu. Petir menyambar di luar, membuat seluruh rumah bergetar. Cahaya putih menyilaukan, menerobos jendela. Dan dalam sekejap, bayangan panjang muncul di belakang Rahmat. Sosok perempuan tua berambut panjang, matanya kosong, berdiri di sudut ruangan. Sari menjerit, "Pak, di belakang Bapak!" Rahmat menoleh, tapi terlambat. Tangan pucat makhluk itu mencengkeram bahunya. Rahmat menjerit keras, tubuhnya terangkat dari kursi, lalu terlempar ke dinding. Darah muncrat dari mulut. Janji belum ditepati. Suara makhluk itu menggema, serak dan panjang. Cinta tak bisa dibayar dengan penyesalan. Sari berlari ke arah Rahmat, tapi sosok itu lenyap bersama cahaya kilat. Lelaki itu berbaring lemah, darah menetes dari bibirnya. Kembalikan kursinya ke gua sebelum malam ketiga. Mata Rahmat menatap kosong ke langit-langit, nafasnya berhenti. Singkat cerita, di ujung sawah, ia menemukan celah besar di kaki bukit. Gua tua, tertutup lumut dan akar. Sari menyalakan senter kecil dan masuk. Cahaya sempit itu menembus gelap dan memperlihatkan ukiran-ukiran tua di dinding batu. Simbol mata, darah, dan bunga melati. Dan di tengah gua berdiri batu altar, berbentuk kursi batu. Sama bentuknya dengan kursi kayu yang ia bawa. Ia tahu disinilah semuanya bermula. Kau datang akhirnya. Sari menoleh cepat. Dia sang nenek penanti. Aku hanya ingin mengembalikan ini. Kau tak bisa begitu saja memutus janji darah. Janji itu bukan punyaku. Itu dosa ibu dan Sulastri. Darahmu, darah mereka. Kau warisannya sekaligus gantinya. Lalu apa yang kau mau dariku? Tempat, tubuh, rumah. Aku menunggu terlalu lama. Angin di dalam gua tiba-tiba berputar kuat, meniup senter dari tangannya. Tidak, aku tidak akan jadi wadahmu. Kau tak punya pilihan, anak cinta terlarang. Ibumu memanggilku dengan darah, dan darahmu menutup perjanjian itu. Tiba-tiba dari dalam kursi tua terdengar suara.
Kayunya retak, dari celah-celahnya keluar cairan merah pekat seperti darah. Dan dari altar batu muncul tangan pucat yang merayap ke arah Sari. Ia menjerit, berlari ke dinding gua, mencari jalan keluar. Tapi langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri Linda, ibunya, dalam wujud arwah pucat dengan mata berkaca-kaca. "Jangan takut, nak." "Ibu." "Maafkan ibu, semua ini karena cinta yang salah." "Bagaimana menghentikannya, Bu?" "Kau harus tutup perjanjian dengan darahmu sendiri. Tapi bukan untuk memanggil, tapi untuk mengakhiri." Linda memegang tangan Sari, mengarahkan ke pisau kecil yang tergeletak di altar batu. "Teteskan darahmu di kursi itu, lalu bakar semuanya. Jangan biarkan dia punya tempat lagi. Ibu harus pergi. Ibu sudah lama harus pergi, nak. Hanya penyesalan yang membuat ibu bertahan." Air mata Sari jatuh. Ia menatap ibu untuk terakhir kalinya, lalu menorehkan pisau di telapak tangannya. Darah menetes ke permukaan kursi tua. Tiba-tiba gua berguncang. Suara jeritan panjang menggema dari setiap sudut batu. Sang nenek penanti menjerit marah, tubuhnya terbakar cahaya merah. Sari terbangun di tanah basah di luar gua. Hujan turun deras. Gua di belakangnya kini telah runtuh separuh, tertutup batu dan lumpur. Ia menatap ke langit. "Sudah selesai, Bu." Dan di antara rintik hujan, samar-samar terdengar bisikan lembut. "Terima kasih, nak." Lalu angin berembus pelan, membawa aroma melati yang samar dan hilang. Malam itu langit di atas desa hitam pekat tanpa satupun bintang. Hujan berhenti mendadak. Sari berjalan pelan, menyusuri jalan tanah menuju rumahnya. Pakaiannya kotor penuh lumpur, tubuhnya lemas, tapi langkahnya teguh. Ia merasa semuanya sudah selesai, atau setidaknya begitulah ia ingin percaya. Namun begitu rumah itu tampak di kejauhan, jantungnya berdegup lebih cepat. Rumah tua itu kini tampak berbeda. Dindingnya yang dulu kusam terlihat seperti mengelupas. Jendela yang terbuka setengah memantulkan cahaya samar dari dalam. Seolah ada seseorang yang menyalakan pelita, padahal ia tahu tak ada siapapun di sana. Ia membuka pintu perlahan, engselnya berderit. Di dalam bau dupa yang sudah lama mati, bercampur dengan aroma melati yang baru. Lantai kayu basah, mungkin karena hujan masuk lewat celah atap. Sari menatap sekeliling dan melihat kursi kayu tua itu. Kursi yang seharusnya sudah terbakar di gua, kini berdiri di ruang tengah, utuh, tapi hitam seperti arang. Tidak, kau pikir bisa memusnahkan aku dengan api kecil?" Suara perempuan tua bergema di dalam kepalanya. Sari menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. "Kau lupa, api bukan penyuci bagi yang lahir dari darah dan dendam." "Kau sudah kalah, Mbah." "Yang kalah itu ibumu. Yang kalah itu semua perempuan yang menolak darahnya sendiri." Tiba-tiba kursi bergetar, dari bawah keluar asap hitam. Sari mundur, menutup hidung. Tapi dari asap itu muncul wujud samar. Ibu-ibu dan perempuan tua. Dengan wajah rusak, matanya hitam perlubang. Ia menangis. Ada yang memanggil nama anaknya. Ada yang mengerang menahan sakit. Sari memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa sadar. "Kalian semua korban, kan?" Salah satu arwah mendekat. Suaranya berbisik di telinga Sari. "Kami dipanggil, dipakai, lalu dibuang. Oleh Sulastri, oleh dia dan ibumu juga. Tapi mereka tak tahu ada yang lebih tua dari keduanya." Sari menoleh dan di ambang pintu berdiri Linda. Ibunya kini tak lagi pucat tapi tersenyum tenang. "Nak, kau sudah jauh lebih kuat dari ibu." "Tapi kursinya kembali, Bu. Semuanya belum selesai." "Tidak, Sari. Api di goa membakar perjanjiannya. Yang tersisa di sini hanyalah bayangannya. Kau tahu apa yang membuat mereka bertahan?" Sari menggeleng pelan.
penyesalan, sama seperti ibu dulu. Tapi penyesalan hanya bisa berakhir kalau seseorang berani memaafkan. Aku sudah memaafkan ibu. Belum, Nak. Kau masih menyalahkan ibu karena meninggalkanmu, karena kutukan ini. Aku hanya ingin semua ini berhenti, Bu. Kalau begitu, kau tahu apa yang harus dilakukan. Linda menunjuk ke dapur. Di sana, lampu minyak kecil menyala. Sari mendekat, menyalakan sumbu lebih besar, lalu menatap ibunya. Aku harus bakar rumah ini, Bu. Linda tersenyum. Bakar semuanya. Biarkan api membersihkan, bukan menghukum. Sari mengambil kain yang tergantung di pintu dapur, mencelupkannya ke minyak. Tangannya gemetar saat menyalakan ujungnya. Api menyala perlahan, menjalar ke dinding, lalu ke tirai. Udara di rumah itu berubah, berat, penuh, panas, dan bisikan. Tidak, jangan! Suara tua berteriak dari kursi. Kau bakar darahmu sendiri. Darahku bukan milikmu, dan ini rumah ibu, bukan rumahmu. Api makin membesar. Bayangan perempuan-perempuan tadi berteriak satu persatu, berubah menjadi abu yang terangkat ke udara. Ibu, sudah waktunya, Nak. Jangan takut, aku sudah bebas. Api menyambar dinding, semua kayu berderak. Sari berlari keluar menatap rumah itu dari halaman. Langit malam kini bercahaya, rumah yang dulu penuh duka kini jadi bara. Dari jendela yang terbakar, ia sempat melihat siluet ibunya tersenyum, lalu lenyap di telan nyala api. Beberapa warga berdatangan, berteriak minta tolong. Tapi Sari hanya berdiri di sana, tak berusaha memadamkan apapun. Biarkan, rumah itu sudah terlalu lama menampung roh yang salah, katanya lirih. Api melahap semuanya, kursi, foto keluarga, lemari, hingga fondasi kayu terakhir. Dan saat akhirnya bara padam menjelang subuh, hanya tersisa abu dan sisa arang yang berasap pelat. Sari duduk di tepi sawah menatap fajar pertama yang muncul di balik kabut. Ia lelah, tapi untuk pertama kalinya dada terasa ringan. Angin membawa aroma melati, lalu menghilang. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.